Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa SMA Negeri 2 Banguntapan, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan gelombang mekanik, yaitu gelombang berjalan. Oke, langsung saja ini kita lihat. Ini sebagai ilustrasi kita ambil dari pet Colorado ini. Jadi di sini ada sumber gelombang, kita lihat di sini ada sumber gelombang. Kemudian talinya itu sangat panjang, ini talinya sangat panjang. Nah, nanti supaya terjadi gelombang berjalan, nanti gelombang berjalan adalah kita anggap talinya itu sangat panjang. Sehingga kalau talinya sangat panjang maka tidak ada gelombang pantulnya. Soalnya apa? Nanti kalau terjadi gelombang pantul, yang muncul adalah nanti bahasan selanjutnya yang namanya gelombang stasioner. Ya ini. Jadi kalau kita lihat di sini nanti pengertian dari gelombang berjalan adalah gelombang yang nanti pertama jadi talinya sangat panjang, tidak ada gelombang pantulnya. Kemudian yang kedua nanti amplitudo di setiap titik itu dianggap konstan. Misalkan di titik ini amplitudenya kita anggap konstan begitu. Di sini juga kita anggap konstan. Di ini dan seterusnya. Meskipun bisa jadi nanti amplitudenya sebelah kanan itu lebih kecil daripada sebelah kiri. Tergantung nanti redamannya. Artinya gelombang merambat di dalam medium itu pasti akan diredam. Oke, langsung saja ini. Kita terangkan sedikit di manual ya. Kalau ini kita lihat, kita adakan pulsa. Nah, kita naikkan dulu. Nah, kita lihat. Kita lihat ini gelombang merambat dari sebelah kiri ke kanan. Sekarang kita lihat bahwa mediumnya ini tidak berbeda. Misalkan yang hijau di bagian ini, dia akan tetap berada di sini. Kita gerakkan, dia naik, turun, kayak gitu. Terus begitu. Jadi memang gelombang itu tidak memindahkan materinya. Dia hanya memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu. Jadi kalau kita naikkan, ini namanya pulse. Setengah gelombang itu namanya pulse. Nah itu bisa juga ke bawah begitu. Itu namanya pulse. Oke. Bisa juga naik turun begini. Nah, ini continue. Nah, kita lihat di sini nanti gelombang itu merambat dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, itu. Nah, ini terus tidak akan pernah kembali lagi. Ini adalah gelombang berjalan. Nah, kalau kita buat menjadi osilasi, osilasi adalah gerak harmonik segitu. Kita lihat hasilnya begini. Nah, ini gelombang berjalan dari sebelah kiri. Kita lihat di sini, ya di tempat ini amplitudenya hampir selalu sama terus gitu. Nah, gitu kira-kira begitu. Nah, ini namanya gelombang berjalan. Ya, nanti silahkan anak-anakku bisa mencari di pet Colorado nanti. Bisa dilakukan sendiri. Oke. Nah, ini redaman. Redaman itu apa itu? Bahwa gelombang itu diredam oleh medium. Maksudnya begini, kita lihat saja kita. Misalkan kasih. Nah, kita lihat kalau ini redamannya ada, ini kan dianggap tidak ada gesekan yang pertama. Sekarang kalau gesekan ada, maka energi itu akan diserap oleh lingkungannya sehingga simpangannya pun semakin ke kanan semakin kecil. Coba kita besarkan. Nah, kita besarkan. Ini simpangannya sekian tingginya. Tapi semakin ke sini semakin kecil begitu. Ya, karena adanya redaman. Energinya diserap oleh mediumnya. Oke, mungkin itu saja sebagai sebagai pembahasan tentang gelombang berjalan ini berkaitan dengan demonstrasi ini. Selanjutnya nanti akan kita coba jelaskan berkaitan dengan persamaan matematisnya. Ya, pembahasan kita pada saat ini adalah berkaitan dengan gelombang berjalan. Kita akan awali dengan pendekatan getaran dengan gerak melingkar. Jadi pendekatannya getaran dikaitkan dengan gerak melingkar.
Jadi misalkan ada sebuah benda bergetar berarti posisinya di sebelah sini nanti. Kasih warna yang berbeda. Coba. Posisinya nanti di sebelah sini. Oke, sebelah sini. Nah, ketika benda itu bergetar dari sini, maka benda itu akan bergerak. Bergerak naik. Maaf, ini ada apa ini? Oke. Bergerak naik gini, terus sampai ke atas, turun lagi keseimbangan, terus ke bawah, terus ke. Nah, itu. Nah, ini bisa diasumsikan ketika benda itu berada di sini, di titik tengah ini. Benda berada di titik tengah ini, maka seolah itu benda berada di sini. Sehingga ketika benda bergerak naik, itu misalkan sampai di posisi sini, maka benda ini bergerak dalam gerak melingkar sampai di posisi ini. Kita lihat ini tingginya sama simpangannya. Y-nya itu sama. Ketika benda sampai puncak, maka ini juga sampai puncak di sini. Kita benda turun, berarti getarannya sampai ke sini. Nah, ketika sampai di sini muter, kemudian sampai di sini misalkan. Nah, sampai di sini bagian ini, maka terus begitu. Sehingga seolah-olah nanti bentuk gelombangnya nanti ya ini naik mengalami bukit ke gelombang, kemudian ini turun melalui lembah ke gelombang. Sehingga grafiknya itu seolah-olah menjadi ini naik, kemudian turun begini. Nah, kita lihat simpangannya itu berubah. Nah, kita lihat. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat di sini dalam sebuah gerak melingkar ini nanti ini ada yang namanya jari-jari ini, ada jari-jari ini. Nah, jari-jari R ini. Nah, ketika sampai di titik tertinggi, nah, simpangan tertinggi, nah tetap karena ini gerak melingkar ya tetap nilainya sama dengan jari-jari juga. Nah, simpangan yang tertinggi itu namanya amplitudo. Nah, besarnya maksimal amplitudo itu sebesar jari-jari. Oke. Jadi kita lihat di sini pada lingkaran. Oke. Pada lingkaran jari-jarinya konstan. Oke. Dia muter di mana-mana selalu jari-jarinya konstan. Simpangan getaran maksimum adalah Y maksimum. Jadi sampai di sini nanti Y maksimum. Jadi Y kan berubah-ubah, kadang-kadang Y-nya itu berada di sini. Kadang-kadang Y-nya itu berada di sini. Kadang-kadang. Nah, ada Y tertinggi itu namanya Y maksimum. Maksimum itu adalah karena lingkaran maksimum tadi sebesar jari-jari. Sehingga Y maksimum itu namanya amplitudo. Amplitudonya atau sama dengan Y maksimum itu nilainya sama dengan sebesarnya sama dengan jari-jari. Ini harus dipegang dulu. Oke, kita lanjutkan. Di mana R adalah jari-jari lingkaran. Nah, misalkan saja ini kita lihat sebuah benda itu bergetarnya baru sampai di sini, di titik sini, nah, di titik P di sini. Nah, kalau benda bergerak melingkar ya dari O berangkat sampai titik P ini. Kita lihat ini simpangannya ini YP. Ini sama dengan simpangan yang ini lah, karena ini sejajar. Nah, ini kalau kita tarik ini dengan garis putus-putus begini, maka kita lihat YP itu di sini sama dengan ini. Nah, kalau kita ingat trigonometri dulu, kita ingat trigonometri bahwa ada kata-kata sin theta sama dengan sin demi. Sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yang mana? Sisi depannya yang ini. Nah, kalau sudutnya ini, sisi depannya itu yang ini. Mengapa yang ini? Karena kita mau mencari YP, berarti sisi depannya ini adalah yang ini ya. Ini adalah si YP itu. Nah, YP itu. Nah, sehingga sin demi. Nah, mi-nya miring sisi miring mesti ada sisi yang paling panjang. Nah, dengan kata lain sin theta adalah YP karena sisi depannya adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah jari-jari. Tadi ingat jari-jari itu besarnya sama dengan amplitudo. Sehingga kita bisa nulis sin theta sama dengan YP dibagi A itu amplitudo. Atau YP sama dengan pindah ruas A sin theta. Ini pertama. Ya, jadi persamaan simpangan sebuah getaran dapat dinyatakan sebagai YP sama dengan A sin theta. A itu adalah amplitudo getaran, satuannya meter.
atau cm tergantung konteksnya nanti. Theta adalah sudut fase. Sudut fase atau sudut fase. Dalam satuan nanti radian. Oke. A sin theta. Ini kita pegang baik-baik. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran pada gerak melingkar. Ada yang namanya kecepatan sudut, simbolnya omega. Ini dibaca omega. Oke. Omega sama dengan sudut ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Atau omega sama dengan theta dibagi T. Dengan kata lain, theta sama dengan omega dikali T. Nah, ini kita substitusikan di persamaan ini tadi. Yang ini tadi. Nah, apa itu? YB sama dengan A sin theta. Sehingga kita lihat YB sama dengan A sin theta yang ini. Kita masukkan YB sama dengan A sin theta-nya apa? Tadi namanya omega T ini ya. Omega T. Di mana tadi? Nah, ini yang ini loh, yang ini. Ya, ini tadi omega T ini ya ini. Nah, ini kita kotak ini. Nah, oke. Nah, sehingga kita bisa menulis simpangan dalam bentuk YP sama dengan A sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut. Nah, oke. Nah, kesimpulannya, simpangan getaran pada sumber gelombang ya, sumber gelombangnya. Jadi begini, kalau misalkan ini ada tali panjang. Nah, sumber gelombangnya itu di sini. Ketika gelombang saya naikkan, kemudian turunkan, maka nanti akan terbentuk gelombang gitu. Nah, itu yang dimaksud itu simpangan di sumbernya ini. Ini sumbernya itu di sini. Sumber gelombangnya. Nah, itu. Nah, besarnya simpangan di sini dinyatakan dengan persamaan apa tadi? Ya, YP sama dengan A sin omega T. Oke. Jadi kesimpulannya, simpangan getaran pada sumber gelombang dapat dinyatakan sebagai YP sama dengan A sin theta atau YP sama dengan A sin omega T. Tergantung nanti soalnya yang diketahui apa. Ya, moga-moga ini menambah pemahaman kita berkaitan dengan simpangan sumber getaran.